perhatikan misalkan ada wilayah-wilayah pertanian, tadi sudah saya bahas. Saya kebetulan menjadi ketua koordinator investasi di Kabupaten Kuningan. Saya menyampaikan lebih baik saya berkelahi sama orang yang ngusulin izin daripada mereka ngambil wilayah sawah kita seenak mereka. Gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan satu wilayah dengan ketahanan pangan yang kuat. Dengan adanya persoalan-persoalan perizinan-perizinan yang semaunya mereka, akhirnya ada pabrik, akhirnya ada perumahan, akhirnya wilayah pertanian kita berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Sekarang saat ini di data kita hanya memiliki sekitar 30.000 hektar wilayah hijau. Jadi jangan sampai fungsinya kembali lagi diambil oleh sesuatu hal yang nantinya akan menyebabkan limbah dan lain sebagainya. Termasuk hutan. Tadi juga saya mendengar dari pemerintah provinsi menyampaikan bahwa kita dari pemerintah harus bisa menghimbau kepada para kepala desa. Saya pikir mau dibantu sama provinsinya. Tapi malah minta tolong ke Pak Kuwu lagi nih, Pak Kuwu ya. Nah, Dede lagi nih yang harus diambil nih jadinya nih. Tapi jangan demo nanti kalau disuruh itu. Nanti demo lagi ke provinsi gara-gara disuruh cinta lingkungan. Jangan Pak Kuwu ya. Nah, makanya inilah sebetulnya Bapak-bapak dan juga Ibu, inilah komunikasi, bentuk komunikasi dari Pemprov dengan ke Pemda itu sebetulnya harus juga ada komunikasi terlebih dahulu. Karena kita jangan sampai memberatkan gitu kan. Ini kepala desa ini udah dipotong ini, dipotong ini, dipotong ini. Keder akhirnya. Gitu. Jadi saya juga memahami kondisi yang ada di desa. Memang betul Pak, kita dari pemerintah daerah juga sering menyampaikan, Pak Kuwu, titip program harus begini, Pak Kuwu, titip program harus begini dan lain sebagainya. Memang kita juga punya, karena untuk bisa menjadikan arah pembangunan kita di pemerintah daerah dengan di desa itu seiring sejalan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian kita semua. Nah, mangga kalau misalkan di Cipondok ada anggaran yang memang tidak tergunakan, karena saya yakin di Cipondok untuk BLT-nya sudah tidak perlu lagi, Pak Kuwu ya. Amin. 40% Pak. Perpres 104 40%. Ya. Cek Pak Kuwu teh keder gitu. Kudu ngabagikeun ka mana da geus teu butuh gitunya Pak Kuwu ya. Nah, ini yang jadi perhatian. Ya sudah, kalau begitu bisa 40% dialihkan untuk apa nanti bisa lah. Gitu. Eta mah pinter-pinterna kepala desa we eta mah. Gitu. Karena jadi kepala desa tuh sekarang pekerjaan paling dihindari menurut saya mah. Jadi nanaon disalahkeun wae ka pemerintah desa teh. Aparatur desa teh sekarang disalahin terus sama warga masyarakatnya karena menganggap bahwa mereka tidak adil dan sebagainya. Nah, Bapak dan juga Ibu, kembali lagi kepada program kita hari ini. Saya berterima kasih setulus-tulusnya mewakili pemerintah daerah karena kita telah melaksanakan program menanam pohon. Ini juga saya berharap kepada perhutani. Nah, ini yang paling penting nih. Dari pemerintah daerah juga sebetulnya kesulitan komunikasi dengan perhutani ini, Pak. Karena kalau saya lagi main lelewungan, biasanya saya setiap minggu main off-road lelewungan. Tiba-tiba saya jalan ke sini, ada yang nebang pohon lagi. Ada yang nebang pohon lagi, saya bilang ini kan. Kita kerjaannya nanam pohon, kalau dia mendebangin pohon mulu. Kok terbalik sih? Saya bilang begitu. Jadi siapa yang nanam, siapa yang nebang ini? Harusnya warga masyarakat yang nebang, kalau itu masuk akal. Ya kan? Sekarang soalnya wilayah Cibingbin jangan salah, di wilayah sebelah utara sudah pernah ada yang terkena musibah longsor karena adanya penebangan liar, penebangan pohon lah, bukan liar, karena kalau liar mah bukan perhutani yang nebang. Direncanakan itu. Jadi saya juga mohon adanya kerjasama komunikasi karena yang nantinya akan terkena imbasnya itu warga Kabupaten Kuningan, Pak, warga saya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang mau menanam kembali, berapa lama dia akan tumbuhnya di pohon? Kan nggak ada yang tahu mau bencananya kapan, mau tumbuhnya kapan ya Pak. Nah, jadi jangan sampai kita rajin menanam, tapi malah wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan itu tergerus karena adanya penebangan. Katanya mau ada ya istilah kata penertiban lah berenya. Nah, tapi mudah-mudahan itu juga tidak terjadi di kita.
Dan juga kita membutuhkan warga masyarakat yang bersentuhan dengan wilayah hutan. Kalau dulu kita pernah punya, waktu kita punya dinas kehutanan, kita punya program masyarakat yang bisa memberdayakan wilayah-wilayah perhutanan. Dan ini juga bisa dijadikan sebuah langkah kita dalam upaya memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Karena seperti kita ketahui bahwa Kuningan digosipin kita ini kabupaten miskin katanya gitu. Nah, saya berharap sekali nih sama pemerintah provinsi, kalau sudah mencanangkan Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten miskin, ya kasih bantu programnya. Gitu. Jangan diomongin kita miskin terus, kasih programnya. Gitu kan. Jadi perhutani tolong dikomunikasikan. Mungkin kalau sama Pak Gubernur, sama Pak Wakil Gubernur disampaikan ke Kementerian Kehutanan mungkin masih didengar. Kalau gubernur yang minta, kan gitu ya. Jangan sampai nanti ada warga masyarakat kita tiba-tiba salah nebang masuk penjara. Aduh, berbahaya. Kasihan, Pak. Kasihan masyarakat kita itu apa ya? Mungkin mereka itu tidak memahami wilayah mana yang harus ditebang, pohon mana yang dia tanam dan bisa digunakan, tidak paham. Tidak paham dengan namanya data, daftar, dan segala macam. Yang mereka tahu saya nanam ini di sini udah gede mau saya tebang gitu. Tiba-tiba ketahuan, dilaporkan masuk penjara. Aduh, kasihan Pak. Kita juga ingin membantu dan lain sebagainya, jangan sampai hal itu terjadi. Dan ini juga bisa menjadi solusi kita dalam masalah kalau kita melibatkan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan kita, saya yakin wilayah perhutanan kita jauh lebih baik Pak. Jarang akan ada namanya hama seperti babi hutan dan lain sebagainya. Sekarang kita punya komunitas pemburu babi hutan. Alhamdulillah. Tapi kok nggak habis-habis babinya. Padahal komunitasnya banyak, Pak. Jadi kalau kita minta tolong itu basmi hamanya. Wow, teman-teman kita tuh para pemburu tuh sering. Tapi kok nggak habis-habis ini? Kenapa ini? Sampai dicari ke sarangnya pun mereka sudah tidak lagi mendapatkan, tapi ada lagi. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran yang kurang baik nantinya. Dan juga saya minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kita punya satu situasi di mana di Kuningan wilayah timur itu selalu kekurangan air. Setiap musim kemarau itu mobil PDAM itu bolak-balik ke sini Pak, menyediakan air. Gara-garanya apa sih? Gitu. Kok kering terus? Gitu kan? Ya mungkin karena wilayah yang harusnya ada aliran air itu tidak kita bisa jaga, kan gitu ya, harus juga dihijaukan. Jadi menanam pohon ini kan tujuannya untuk bisa meresap air juga, menyediakan air. Dan sekarang kita punya bendungan Kuningan. Bendungan Kuningan itu diharapkan bisa menjadi penyalur air, penyediaan air untuk masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya ke wilayah timur karena adanya di wilayah Ciberem. Nah ini juga bicara masalah pertanian, omong kosong kalau kita bicara pertanian tanpa ada air. Kita bicara mau nanam A, mau nanam B, mau nanam C, para petani punya program.